Ya, tema Murakami ini bisa dikatakan sangat relevan dengan masa sekarang ya. Oke. Tema Murakami relevan karena kita bisa lihat di situasi sekarang ya, keterasingan dengan bangkitnya kelas menengah baru itu, isu-isu yang dibawa adalah keterasingan, mental illness yang dibawa juga oleh Murakami itu membuat dia menjadi relevan. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama teman ulas. Saya Dedi, anggota komunitas teman baca. Kali ini kami hadir kembali dengan salah satu konten kami. Tadi sudah dikatakan teman ulas. Kemarin sudah bersama seorang kawan. Kali ini kami menghadirkan seorang penulis lagi. Kami memanggilnya Ridho. Nah, sebelum lebih jauh, Ridho ini adalah seorang sastrawan, esais juga, yang masih dibilang muda, walaupun sudah berkeluarga ya. Gitu. Penulis yang masih tergolong penulis muda, asal Lombok. Terakhir saya lihat salah satu cerpennya terbit di majalah apa, Dok? Yang Simc itu. Simc itu Solo Post. Di Solo Post. Nah, saya mengenal Ridho di satu komunitas yang namanya Akar Pohon. Kebetulan dia juga salah satu anggota di komunitas itu. Nah, sejak sependek itu baru itu yang saya kenal, dan mungkin Ridho langsung saja melengkapi informasi soal profilnya. Nah, gimana, Dok? Halo teman-teman. Mungkin saya perkenalkan diri dulu sedikit ya. Nama saya Aliu Ridho, tapi banyak lebih dikenal dengan Ridho. Kalau panggilan akrab sama teman-teman itu Ridho. Tapi kadang-kadang kalau orang di luar itu karena dia tahu nama saya Ali di depannya, jadi orang memanggil Ali. Jadi banyak yang memanggil Ali, Mas Ali. Teman-teman nulis saya terutama karena saya pakai nama Aliu Ridho, jadi saya dipanggil Ali. Sekarang kesibukan saya adalah saya menerjemahkan. Biasanya saya menerjemahkan ini naskah-naskah publikasi penelitian. Selain itu saya juga mengajar di sebuah lembaga, mengajar TOEFL. Selain itu juga saya menulis. Tentu saja saya menulis setiap hari, hampir setiap hari lah saya menulis. Saya menulis esai, saya menulis cerpen, saya menulis. Sekarang saya sedang belajar puisi. Saya sekarang sedang belajar puisi, ikut kelas di Akar Pohon. Baru-baru juga belajar puisi untuk menambah ini pengetahuan saya dalam menulis, karena saya merasa ada stuck gitu ketika saya menulis prosa. Ada bagian yang saya rasa kurang, terutama Mas Kiki juga sudah bilang gitu, saya bagian kurang di setting latar gitu. Jadinya saya coba menulis puisi ya, membuat gambar dari puisi. Situ. Ya itu teman-teman, berarti ada tambahan informasi buat kita. Ridho ini ternyata hanya salah satu nama panggilan. Ada juga yang memanggilnya Ali. Dan ternyata dia juga adalah seorang penerjemah. Memang kamu punya basic secara akademis gitu ya, penerjemah gitu ya? Ya, kebetulan saya alumni linguistik terapan ya, di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ngambil konsentrasi penerjemahan. Jadi kalau menerjemahkan sebagai praktisi, mungkin saya juga bisa mengulas sebagai secara teoretik gitu. Bisa dikatakan akademisi. Tapi tidak terikat pada suatu Tadi kamu bilang menerjemahkan karya yang nampaknya non-fiksi ya? Nah, kebanyakan yang saya terjemahkan adalah non-fiksi, tapi itu kalau ke bahasa Inggris. Kalau ke bahasa Indonesia saya sudah menerjemahkan satu novel. Tapi belum dipublikasikan, sedang saya minta Mas Kiki untuk melihat. Terus kalau cerpen saya beberapa kali juga menerjemahkan cerpen dan kirim ke media. Ada yang dimuat? Ada, dimuat di Maghrib. Maghrib itu media online? Media online punyanya Bang Muhari. Muhari Wahyu Nurba. Sebagai informasi adalah seorang penyair juga ya, dari Makassar ya? Iya, dari Makassar. Ya Ridho, terima kasih atas tambahan informasinya soal profilnya. Nah teman-teman, kali ini kita mau membahas apa? Kita akan membahas salah seorang pengarang asal Jepang yang kalau disebut namanya, atau saat ini teman-teman mungkin sudah bisa menebak. Ini bukunya juga tertampang di sini,
Itu namanya Haruki Murakami. Atau bahkan di beberapa tempat saya lihat namanya Murakami Haruki. Saya nggak tahu gimana, mungkin ada penamaan yang berbeda di sana. Nah, Haruki, tapi di Indonesia orang-orang mengenalnya Haruki Murakami. Haruki Murakami. Nah, kita sepanjang pembicaraan ini kita akan membicarakan soal Haruki Murakami. Kenapa Haruki Murakami? Itu yang akan kita gali. Karena Bung Ridho ini beberapa hari sebelum mengadakan konten, dia nampak sangat bergairah ketika membicarakan soal Haruki Murakami. Nah, karena dia adalah seorang penulis yang saat ini sedang produktifnya, bisa disebut gitu ya, Dok ya? Kekaryaan kan sekitar setahunan ini mulai meningkat produktivitasnya. Nah, alangkah baiknya kalau kesan-kesannya dia dalam membaca Murakami segera kami dokumentasikan, sehingga teman ulas kali ini khusus membicarakan soal Murakami bersama Bung Ridho. Gitu, Dok ya? Siap, Dok ya? Siap. Nah, pertama mungkin ya tentu saja kami ingin mendengarlah dari Ridho cerita-cerita awalmu, perkenalan awalmu dengan Murakami itu gimana, Dok? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya belum lama ini juga membaca Murakami. Kalau orang mungkin sudah mengenal Murakami lama, sangat lama mungkin. Tapi saya baru-baru ini belum sampai 1 tahun. Mungkin sekitar 6 atau 7 bulan lalu dari sesi battle bersama Mas Kiki Sulistyo dan juga Bayu Pratama, saya ngobrol-ngobrol. Terus Mas Kiki bilang salah satu kekuatan Murakami itu adalah metaforanya. Dia bilang ada yang sangat berkesan sekali metaforanya itu ketika di buku Norwegian Wood, Watanabe kalau nggak salah, saya ditanya sama Midori, seperti apa kamu menyukaiku? Dia mengatakan seperti seluruh harimau di dunia ini mencair jadi mentega. Waktu itu saya sangat tidak setuju dengan metafora itu karena saya punya basic linguistik ya. Saya mengurai metafora itu kayaknya tidak pas dan terlalu berlebihan untuk mendeskripsikan perasaan ya. Dia agaknya terlalu hiperbolik dan tidak bertemu. Kayak gimana saya membayangkan harimau mencair menjadi mentega. Itu kayak gimana ya? Apa yang membuat dia, apa yang terhubung gitu? Apakah karena harimau warnanya kuning? Terus ketika semua harimau itu bisa mencair menjadi mentega. Nah, saya merasa kayaknya agak hiperbolik metafora itu kalau dibilang bagus sama Mas Kiki. Tapi karena saya tahu Mas Kiki penyair, tidak mungkin dia main-main ketika menyebut metafora Murakami bagus. Apalagi setahu saya Mas Kiki sangat hebat gitu membuat metafora. Jadi saya membaca Murakami karena itu. Berarti sebelumnya kamu belum pernah baca Murakami? Belum pernah baca Murakami, itu udah pertemuan pertama saya. Berarti aktivitas battle itu apa sih? Battle itu adalah sesi menulis semacam kelas gitu ya? Bukan kelas. Di situ kita menulis cerpen berbarengan sama beberapa teman akar pohon, dan setelah itu kita menulis, kita mendiskusikan cerpen kita. Berarti dari aktivitas itu itulah pertama kali kamu mengenal. Iya. Diperkenalkan istilahnya ya. Ya, diperkenalkan sama Murakami. Sebelumnya saya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah sama sekali membacanya dan belum punya ketertarikan malah sama Murakami. Tapi dari battle itu mulai ada keinginan kuat untuk membaca Murakami. Bagaimana tidak tertarik? Mas Kiki bilang bagus, tapi saya bilang tidak gitu. Saya bilang kayaknya nggak pas itu anunya. Tapi ketika saya membacanya, Bang Ded, ketika saya membaca di Norwegian Wood itu, anehnya perasaan tidak berterima itu berubah. Nah, ketika saya membacanya, saya nggak tahu ini apa yang membuat perasaan tidak berterima itu berubah, kok saya bisa menerima metafora itu. Nah, kemudian saya menganalisis metafora itu, kenapa dia bisa berterima. Ada beberapa hal yang membuat saya membuat dia menjadi berterima. Pertama, karakter Watanabe di dalam novel ini. Berarti buku yang ini ya? Buku yang ini, Norwegian Wood. Oke. Ya, karakter Watanabe dalam novel ini sangat eksentrik, jika saya bisa bilangnya eksentrik ya. Dia sangat aneh caranya berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, caranya berpikir, caranya bicara dengan rekannya itu sangat aneh. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang nggak tertebak. Jadi ketika kita sudah terekspos dengan gaya bahasanya, cara berpikirnya, jadi ketika ungkapan yang terasa terlalu berlebihan itu menjadi berterima. Dia tidak menjadi mencolok gitu. Jadi saya bisa menerima metafora itu. Oke.
Oh, berarti setelah ikut battle itu, bacaan pertama Murakami yang langsung kamu baca itu Norwegian Wood. Norwegian Wood. Oke. Karena ini juga atas saran teman sih. Jika Bang Deddy kenal mungkin In Farliani, Ya. dia menyarankan saya, katanya itu yang paling yang paling realis lah kalau dibilang dari cerpennya Murakami, karena novel Murakami itu cenderung surrealis. Ceritanya surrealis. Nah, ini yang paling realistis lah ceritanya, tidak ada keanehan-keanehan itu. Oke, itu kesan pertamamu. Nah, setelah Norwegian Wood, buku apa lagi yang kamu baca dari Murakami? Setelah itu saya membaca kumpulan cerpennya Kota Kucing. Kota Kucing ya, ada juga di sini ya. Ya, saya pernah melihat di sini. Gimana? Kota Kucing gimana? Karena dia kumpulan cerpen, sementara Norwegian Wood adalah novel. Ada perbedaan nggak? Ada, tentu saja ada. Ini kalau kumpulan cerpen dia ceritanya cenderung bervariasi kalau saya rasa dari cerita-cerita di novel Murakami. Dia tidak semata-mata mengambil isu keterasingan, mental illness. Oke. Nah, itu dia kalau cerpennya justru dia lebih bervariasi. Setelah itu apa lagi? Setelah itu saya membaca Zukuru Tsukuru Sasaki. Ya, yang ini. Iya. Ini Zukuru Tazaki tanpa warna dan Tazaki. tahun ziarahnya. Nah, ya. Oke. Ini terbitan Gramedia, KPG. KPG. Rata-rata memang penerbitnya KPG, kecuali kumpulan cerpen itu tadi setahu saya bukan KPG ya. Ya. Ya, Odyssey. Nah, gimana? Nah, ini ya, kalau dilihat dari buku-bukunya Murakami, saya merasakan ada sesuatu sih, kekuatannya adalah di teknik. Dia sangat kuat teknik. Saya mungkin bisa mengatakan bahwa Murakami itu bukan manusia tapi mesin atau robot. Tidak pernah menemukan namanya kebocoran. Tidak ada kebocoran. Itu yang pertama yang membuat dia menjadi kuat gitu. Jadi ketika saya membacanya itu, saya tidak pernah namanya merasa jenuh. Nah, saya membacanya ingin membalik, istilahnya back turning ya. Dia sangat ingin kita cepat membaliknya. Nah, itu adalah salah satu teknik kelebihannya Murakami. Nah, ketika saya membaca, saya mengurai kenapa dia bisa melakukan itu. Nah, saya dari beberapa yang saya pernah baca tentang Murakami itu, saya melihat ada dua teknik yang kuat. Ini sebutan saya sendiri ya. Ini teknik ini mungkin nggak ada di tempat lain, tapi saya menyebutnya but and delay. But and delay. Ya, di Norwegian Wood misalnya ya, itu salah satu yang membuat saya ingin membaca Murakami, ingin membaca terus itu adalah ketika pembukaannya. Dia bercerita tentang Naoko, tentang hubungannya dengan Naoko. Terus betapa hubungannya itu seperti kayak kita mungkin punya pengalaman dengan seorang wanita ya yang sangat berkesan. Nah, seperti itu dia menceritakannya. Terus ketika dia akhirnya dia bilang, tapi Naoko tidak pernah mencintaiku. Siapa yang tidak penasaran membaca kenapa? Itu. Okay. Nah, itu salah satunya. Terus ada teknik delay-nya. Nah, teknik delay-nya ini banyak sekali dia keluar, tapi yang paling berkesan itu di EQ84 jilid pertama. Jilid pertama, oke. Berarti yang ini ya. EQ84 nah, jilid kenapa pertama. Dia sangat berkesan di bagian ini? Ada di beberapa dia kayak dia pintar sekali menstimulus kepala kita untuk penasaran gitu. Tapi dia delay gitu penasarannya. Di sini ada di dialog yang agak dewasa ya, ketika itu dia melakukan sebuah pesta seks malam-malam kan. Terus dia mabuk, dia tidak sadar melakukan apa. Nah, terus dia ditelepon sama temennya yang melakukan itu gitu, yang ngajak dia melakukan itu, ditelepon si Aomami ini, ditanya, mau nggak saya ceritain apa yang terjadi malam itu? Jangan dah, kepala saya lagi pusing, nanti saja ceritainnya. Nah, itu dia delay itu bukan maksud mendelay buku, dia mendelay perasaan membaca. Apa yang terjadi gitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Karena dia sudah membuat pengantar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya gitu. Oke. Ya, itu sih. Berarti sejauh ini sudah ada 3 buku yang kamu baca ya, perkenalanmu. Ada lagi nggak selain itu? Kalau sampai saat ini saya baru membaca Norwegian Wood, Tsukuru Sasaki, EQ84 jilid pertama, sama tadi kumpulan cerpen, sama ini buku pertamanya Murakami. Yang dengarlah nyanyian angin. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa secara teknis
Murakami memiliki karakter lah gitu ya, keunikan. Yang nampaknya sepertinya ini ya, tunggu, maksudnya adalah apakah kamu membaca Murakami itu intens? Dalam artian setelah selesai bukunya yang satu, kamu langsung nyari bukunya atau ada jeda dulu? Ada jeda dulu. Ada jeda saya dulu. jeda dulu. Oke. Saya butuh apa ya? Saya kenapa tidak langsung intens? Karena saya butuh juga pembanding. Ketika saya membaca Murakami aja, mungkin saya akan menjadi fans yang tidak kritis. Itu saya takut. Saya selalu takut terhadap, karena ketika membaca pertama langsung nyantol gitu. Nah itu berbahaya, itu rawan. Ketika kita menyukai sesuatu, kita cenderung tidak kritis terhadapnya. Nah Dok, tadi yang saya tangkap sih ada beberapa hal, setidaknya dua ya. Yang pertama, yang menjadi karakter unik dari Murakami menurutmu adalah soal teknik. Itu. Nah selain teknik, kamu tadi nyebut soal keterasingan itu, tapi nampaknya kamu belum bisa diceritain nggak lebih keterasingan yang macam apa sih sebetulnya yang hadir di karyanya Murakami? Ya, ini ya mungkin ya saya cenderung merasakan itu ya di hampir semua novel Murakami yang saya baca ya. Sosok protagonisnya cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya, entah dia terasing karena memang tidak suka sama lingkungan atau dia yang mengasingkan diri. Nah itu membuat saya merasa bahwa kayaknya Murakami terlalu terlalu fokus pada tema itu. Dia menjadi kalau kita kita mau kritis ya, kayaknya agak terlalu sering dia mengeksplor tema itu. Jadi kadang-kadang juga ceritanya menjadi sesuatu yang sudah kita tebak. Nah, misalnya kayak cerita Tsukuru Tazaki ini, bahkan sampai akhir itu kita sudah tahu bahwa dia akan ngapain sampai akhir itu. Cuman yang membuat Murakami kuat itu adalah bagian-bagian perjalanan sampai dia akhir itu, apa yang dia temuin itu. Tapi kalau ujung dari awal sampai akhir kita sudah tahu. Ya oke Dok. Tadi penjelasan terakhirmu itu ada yang menarik tuh, yang soal kamu membaca Murakami ya tentu saja ada jeda dan kamu berusaha membandingkan gitu. Nah, bisa nggak kamu ceritain misalnya perbandingan dengan salah satu buku yang menurutmu menarik juga gitu, yang mungkin bisa kamu coba perbandingkan supaya teman-teman di sini yang belum membaca Murakami juga punya bayangan kadang perbandingan lebih bagus. Nah ini dia mungkin yang paling baru saya baca ya, EQ 84 jilid ke-1, karena saya membacanya berbarengan dengan karya yang bisa dibilang klasik, To Kill the Mockingbird, Harper Lee. Tampaknya kita ada di sini dia Dok. Ini saya punya beberapa karya klasik. Dia, yang ini. Ya, ini. Harper Lee. Teman-teman mungkin ramah dengan sampulnya ya. Nah, gimana Dok? Apa yang bisa dibandingkan dari Murakami sama Harper Lee ini? Pertama segi tema ya, tema. Yang kedua teknik. Kalau teknik, jujur saya membaca Harper Lee agak jenuh di awal. Saya rasa terlalu boros di awal ya. Terlalu banyak bertele-tele, terlalu banyak hal yang kayaknya tidak membangun cerita gitu, tidak membangun cerita. Baru sampai di pertengahan itu kita tahu bahwa dia bicara apa gitu, bunyinya langsung kelihatan tuh di pertengahan. Tapi kalau Murakami itu dari awal sudah kelihatan gitu, bahwa dia bicara tentang apa itu sudah kelihatan dari awal. Kalau To Kill a Mockingbird itu secara garis besar dia mengetengahkan tema apa, Yuk? Dia mengetengahkan tema ini orang kulit ketidakadilan, diskriminasi yang diterima kulit hitam di mata hukum. Itu yang di itu, Eropa, Amerika ya, Amerika. Oke. Ya. Jadi kalau dibilang temanya sangat berat ya kalau kita bilang. Tapi tema yang sudah kurang relevan karena dibilang kurang relevan juga mungkin saya akan dikritik sama orang ya, karena masih ada diskriminasi terhadap kulit hitam itu di mana-mana, tapi tidak seperti waktu itu membaca ini To Kill a Mockingbird itu rasanya perasaan kita itu bahasa enaknya ya, diremas-remas gitu ya. Perasaan kita membaca ini menarik emosi lah gitu ya. Menarik emosi gitu, bagaimana perlakuan perbedaan hukum terhadap orang kulit hitam sama kulit putih itu. Itu sangat untuk kita yang perasa itu sangat menyakitkan gitu kita membacanya. Itu sih. Nah, perbandingannya dengan Murakami bisa ditambahkan tadi. Di sini juga. Nah, kalau Murakami
Selain soal tema tadi ya, tema Ya. Murakami ini bisa dikatakan sangat relevan dengan masa sekarang ya. Oke. Tema Murakami relevan karena kita bisa lihat di situasi sekarang ya, keterasingan dengan bangkitnya kelas menengah baru itu, Ya. isu-isu yang dibawa adalah keterasingan, mental illness yang dibawa juga oleh Murakami itu membuat dia menjadi relevan. Satu. Yang kedua, tekniknya Murakami ini sangat dia back turning gitu. Kita mau terus membalik. Tapi kalau ini jujur aja saya mungkin baca 2 atau 3 buku Murakami sama lamanya mungkin sama membaca Harper Lee, karena itulah dia agak bertele-tele di awal. Terus yang tadi saya bilang, saya mengatakan Murakami seperti mesin kerjanya. Saya tidak menemukan kebocoran gitu, kebocoran narator. Kebocoran narator di Harper Lee ada beberapa yang Kebocoran saya rasa, ini istilah teknis lah dalam kepenulisan gitu ya. Ya, istilah teknis. Jadi di sini kan di Harper Lee ini naratornya adalah anak kecil. Nah, tapi beberapa kali pikirannya tidak anak kecil, itu yang saya temukan. Di Murakami itu pikiran kita langsung bisa membedakan tokoh A dan tokoh B itu dia sangat rapi, dia mengerjakannya benar-benar sangat rapi, tidak ada kebocoran. Ya, oke. Kalau ya tadi saya menangkap sih perbedaannya salah satunya adalah kalau Killing to Kill a Mockingbird berarti dia klasik gitu ya, dengan tema-tema yang tema-tema besar pada masanya gitu ya. Sementara Murakami dia lebih relevan untuk saat ini. Karena seperti yang kamu bilang, isunya mengangkat soal mental illness, kayak isu-isu yang sekarang alienasi, keterasingan yang kalau kita lihat memang di media sosial, di Twitter segala macam sudah ada tagar-tagar mental illness. Nah, kalau secara genre ada beda nggak? Genre misalnya kalau ini dia realis atau apa? Dia realis, tapi Murakami juga bisa dikatakan realis sih. Kalau saya mengatakannya realis, ini juga pengetahuan baru sih buat saya. Saya berpikir semua cerita yang surrealis itu bisa dikategorikan bergenre surrealis. Ternyata bilangnya Mas Kiki tidak. Ada yang membedakan antara realisme dan surrealisme. Kalau logika sebab akibatnya itu berterima itu realisme dia biasanya. Ada logika sebab akibat yang kuat itu realisme. Nah, di Murakami meskipun ceritanya surrealis, tapi logika sebab akibatnya itu realis. Jadi dia sangat berterima. Jadi secara genre mungkin bisa dikatakan mirip-mirip, cuman yang membedakan dia ceritanya sangat realis. Cerita Murakami surrealis ceritanya. Contoh surreal itu bisa dikasih contoh nggak, Dok? Misalnya di salah satu bukunya saya kayak gini. Kayak ini dah, EQ 84 itu di sana kan bulan ada 2 kan? Bulan ada 2 di EQ 84 itu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, tapi kehebatan Murakami itu juga lagi satu mungkin yang lupa saya tambahkan adalah bagaimana dia membuat deskripsi itu seolah-olah dia nyata gitu. Semua yang surreal itu seolah-olah kita benar-benar berada itu bisa berterima. Misalnya salah satu teknik yang dia pakai untuk menggambar bahwa bulan 2 itu sangat nyata itu dia membuat deskripsi yang detail tentang bulan kedua itu bagaimana warnanya. Terus ada semacam bercak-bercak seperti lumut di bagian kulitnya, bentuknya dibandingkan sama yang pertama itu. Jadi kita bisa melihat seperti ada gambar. Nah, itu juga kemampuan Murakami, mungkin dia jadi menggambar. maksudnya itu dengan deskripsi itu seolah-olah kita terbawa dan percaya bahwa itu nyata gitu ya. Berada lah di sana. Kalau dibilang percaya mungkin kan akan menabrak logika kita, tapi kayak kita berada di sana gitu. Bisa kita lihat itu bulan ada 2 atau apa. Deskripsinya sih kuat sekali Murakami. Itu sih. Ya, menarik. Apalagi, Dok, yang bisa kamu tambahkan soal ini? Apa tadi ya? Mungkin ini ya. Kenapa Murakami relevan mungkin sama masa sekarang ya? Nah, kalau untuk Indonesia sendiri nampaknya memang Murakami punya pembaca setianya gitu deh ya. Saya ingat ketika buku terbaru Murakami ini, semua kan saya punya teman-teman juga di Facebook kan, semua memamerkan hal ini. Begitu dia muncul gitu, semua memamerkan bahwa dia sudah membeli buku ini. Saya kaget gitu. Pasar Murakami di sini sangat kuat gitu ya. Saya juga heran gitu, apa sih yang membuat, tapi kalau ketika saya sudah membacanya sih sesuatu yang wajar karena dia relevan. Meskipun saya belum membaca ini ya banyak. Tapi secara tema dia relevan.
Kenapa kira-kira dia maksudnya kenapa dia relevan dalam artian kenapa anak muda, teman-temanmu ini kan anak muda ya rata-rata. Iya, rata-rata. Nah, kenapa kira-kira mereka itu kayak seperti excited sampai memamerkan segala macem gitu? Ada apa sih di situ? Mungkin ini juga ya berpengaruh dengan tema tadi ya. Pembaca Murakami setahu saya saya ini mungkin bisa dikoreksi nanti. Tidak usianya itu tidak masih dikatakan muda ya, golongan muda mulai dari remaja sampai mungkin usia-usia 40 ke bawah. Kalau saya berpikir gitu, yang saya lihat teman-teman saya ya membandingkan mereka gitu. Jadi saya merasa temanya sangat relevan karena Murakami juga membawa cerita-cerita tentang bisa dibilang romance ya, agak romance ya. Kayak misalnya salah satu tema yang sangat sering diulang di Murakami itu adalah gini. Dia punya perasaan terhadap seseorang perempuan di masa lalu, tapi dia sedang punya hubungan dengan wanita lain di masa sekarang. Nah, untuk dia bisa menjalani hubungan yang baik dengan wanita di masa sekarang, dia harus menyelesaikan permasalahannya dengan yang di masa lalu. Nah, itu semua itu yang sering terjadi terulang-ulang gitu. Nah, di EQ 84 juga katanya, meskipun saya belum membaca semuanya gitu. Semuanya maksudnya jilid yang 2-3-nya. 2-3-nya belum saya mulai baca, tapi yang jilid 1 sudah saya baca. Nah, tapi bisa kita tebak gitu ceritanya karena gini. Dia tentang Tengo dan Aomame nih, mereka pernah bertemu di masa kecil dan terpisah. Terus mereka menjalani kehidupan, tapi saya bisa menduga nanti mereka akan ketemu gitu. Berarti memang berulang. Jadi, ya, dia agak ceritanya agak ini ya, agak mirip gitu secara tematik gitu, tema besarnya. Ada sesuatu yang di masa lalu gitu yang belum selesai gitu. Kayak gitulah kalau saya merasa. Kemudian gitu. Ketemu dengan sesuatu di masa kini, tapi mau tidak mau dia harus menyelesaikan sesuatu yang dari masa lalu. Kayak gitu sih, kalau itu yang nampak sekali di Suzuki Tazaki sama Norwegian Wood. Berarti itu yang menjadi kekuatan Murakami? Kalau saya sih justru saya merasa itu dibilang kekuatan untuk pasar mungkin ya. Oke, kekuatan untuk pasar iya gitu. Karena ya setiap orang itu pengen punya cerita yang seperti itu. Siapa yang tidak gitu kan? Nah, Murakami ini dia dibaca oleh anak muda, kamu bilang tadi ya. Terus kurun waktu berkaryanya juga bisa dibilang klasik atau dia kontemporer? Sebenarnya kalau dibilang dia klasik, dia mulai juga cukup lama, tapi tidak bisa dikatakan klasik. 7 tahun 70-an kalau tidak salah dia memulai. Jadi untuk dikatakan klasik kayaknya tidak bisa, dia lebih kontemporer. Dan satu hal lagi sih mungkin yang kuat di Murakami itu ya, tadi yang saya sudah bahas berkali-kali itu back turning gitu, dia ingin membuat kita membaca terus. Kenapa ini tidak relevan lagi, balik lagi ke To Kill the Mockingbird ya? Karena mungkin ini persaingan ini kan saya membacanya aja lama gitu. Saya mengatakan tadi saya bisa mungkin membaca 3 buku Murakami sama lamanya dengan Harper Lee ini karena saking apa ya, dia tidak back turning gitu, dia tidak membuat kita mau membalik-baliknya gitu. Karena ini sekarang dia akan susah laku kalau kita membuat dengan teknik seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan teknik seperti Murakami yang langsung nyangkut gitu ya, nyangkut kita punya rasa, itu akan susah. Kenapa? Karena saingan zaman klasik itu cuma radio. Saingan zaman klasik itu untuk hiburan cuman radio. Sekarang lihat YouTube. Ini apakah yang kamu sedang bicarakan ini soal pasar maksudnya ya? Bukan ya? Saya bisa bilang ya pasar bisa. Ya pasar karena Murakami juga punya kesadaran atas itu. Jadi dia sadar bahwa dia tidak mungkin, dia pernah mencoba gitu, dia mau menulis mungkin kayak Anna Karenina, tapi kayaknya kalau dia menulis seperti gaya klasik itu dia akan susah menang di pasar karena dia harus bisa nyangkut gitu. Lawannya sekarang banyak sekali, YouTube, drama Korea, game online, Instagram, semuanya itu kan membuat perhatian kita terasingkan. Nah, kalau dia tidak membuat kita terus-menerus membaca seperti Murakami itu pingin balik, perhatian kita duluan seperti saya membaca ini kadang-kadang mulai misalnya tahap jenuh gitu, melakukan hal lain, Facebookan kah, Instagraman ya. Kayak anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau itu
Berarti kamu bilang bahwa Murakami ini bisa disebut kontemporer, tapi tidak baru-baru amat, gitu ya? Tidak baru-baru amat. Nah, kalau kamu bisa punya perbandingan nggak dengan karya-karya untuk penulis-penulis sebelum Murakami? Mungkin bisa membedakan kayak gitu. Kawabata mungkin atau siapa? Bagaimana saya mau bilang ya? Buku Jepang, sastra Jepang pertama saya baca Murakami. Saya belum bisa membandingkan. Jadi mungkin saya perlu cerita juga ya pertemuan saya dengan sastra mungkin ya. Saya belum lama membaca karya sastra. Sebelumnya saya mungkin pembaca buku non-fiksi. Jadi saya mulai intens membaca sastra itu adalah di pertengahan 2020. Oh, baru sekali. Baru sekali. Saya baru sekali. Tapi meskipun begitu saya sudah membaca kayak yang besar-besar kayak Pram. Pernah saya membaca di zaman kuliah, tapi Pram kayak terus Ayu Utami, Ahmad Tohari yang Ronggeng Duku Paru. Cuman itu aja sih yang pernah saya baca. Yang karya-karya Arus Utama. Ya, gitu Arus Utama yang besar sekali gitu sastra Indonesia. Tapi setelah itu saya tidak membaca sastra, saya membaca non-fiksi. Jadi pertemuan saya dengan sastra adalah ketika saya belajar menulis cerpen. Jadi disitulah baru saya membaca. Jadi PR saya membaca itu sangat banyak. Makanya saya baru membaca Murakami baru-baru ini. Dan bahkan saya baru membaca To Kill Mockingbird baru-baru ini gitu ya. Iya. Jadi, itu menarik. Apa istilahnya ya? Menurutku berarti kamu pembelajar yang ini ya, tipe pembelajar yang cepat gitu ya. Artinya tidak menemukan apa namanya ya? Tidak menemukan semacam kerumitan dalam membaca karya-karya besar ini gitu. Kalau dibilang tidak menemukan kerumitan, mungkin ini karena di tahun ini Bang Deddy ngomong sama saya ya. Di tahun lalu saya akan pusing gitu ya. Seandainya saya tidak gabung dengan akar pohon, tidak bertemu dengan teman-teman yang sudah membaca sastra. Jadi saya menyerap dari semuanya gitu, dari semuanya. Mungkin kalau dibilang paling cerewet, saya bertanya ke Mas Iki. Karena itu ya kekurangan saya baru gitu, jadi saya butuh belajar banyak. Oke, berarti bisa dibilang kamu ini pembelajar atau penulis bisa dibilang penulis untuk fiksi yang baru saja lahir gitu baru ya. Baru saja lahir. Saya pertama kali mungkin cerpen saya bersentuhan dengan media itu bulan November tahun 2020, itu pertama kali. Oke, itu judulnya apa? Apa judulnya ya waktu itu, ntar lu saya ingat-ingat. Cerpen sendiri kok nggak ingat nih, bahaya nih. Ya lumayan banyak Bang Ded. Waduh. Jadi sejak 2020 itu berarti kamu punya tidak pernah libur setiap bulan. Terbit dan sebulan itu bisa. Media-media apa saja kalau bisa disebut, Dok? Karya-karyamu yang sudah terbit. Kompas sudah. Yang Metamorfosa Rosa di Kompas. Terus Republika itu ada 3. Ada 3? Ada 3 di Republika. Jawa Pos sudah. Jawa Pos ya baru-baru inilah tahun tahun lalu Desember. Ya, sama Tempo itu awal. Kamu pakai nama Alio Rido itu juga? Ya, saya pakai nama. Jadi ya ini buat teman-teman juga ya. Berarti bisa kita temukan nggak jejaknya di online? Tinggal di Google aja sebenarnya bisa. Ya. Nah, kita kembali lagi Do ya ke soal Murakami Do. Ini menarik Do. Kamu bisa menceritakan dengan sangat berapi-api, menggebu gitu ya soal karakter karyanya Murakami, tentu saja subjektif dari sudut pandangmu. Tapi justru itu menarik karena dari pembacaanmu kamu tidak mengutip dari media mana, tapi dari pembacaanmu. Dari pembacaan. Nah, kemudian ada kenyataan yang kedua bahwa kamu bisa dibilang seorang pembelajar yang baru, penulis fiksi yang baru saja lahir. Masih bayi. Nah, kalau kita kaitkan dua hal itu dengan misalnya dengan Murakami, prosesmu itu ada nggak keterpengaruhan yang berangkat dari karya Murakami? Walaupun perkenalanmu dengan Murakami baru-baru saja, kira-kira ada nggak pengaruhnya dalam kamu berproses membuat cerpen atau apa gitu? Yang paling berpengaruh mungkin ketika saya membaca isinya Bang Ded. Isinya, ini bulan puasa tahun lalu saya minjem di Bang Ded. Yang mana yang ini? Yang ini, What We Talk When We Talk About Running. What We Talk About When I Talk About Running. Yang ini. Berarti ini bukan fiksi ya? Ini bukan fiksi, ini non-fiksi. Ya, tapi dia menulisnya sangat enak seperti kita membaca fiksi. Nah, tapi bukan itu sih yang membuat saya karena saya punya background atlet Bang Ded. Atlet yang gagal gitu ya. Dulu saya sama sekali tidak ada background literasi.
Nah, saya ketika membaca Murakami ini langsung tersentuh gitu. Tersentuh, aduh bahasanya kayaknya ya langsung nyangkut lah ya. Saya bilang, kenapa? Karena ada loh penulis yang begini lari, lagi orang olahraga. Padahal citranya selama ini ya penulis ya hidupnya tidak sehat gitu ya, begadang tengah malam, ngerokok kebanyakan, ngopi kebanyakan, ngebir gitu ya. Ternyata terpatahkan dengan Murakami. Nah, dari sini ya, kenapa saya sangat tertarik dengan Murakami? Saya membaca isinya dan saya melihat bagaimana dia bekerja dan saya mencoba menerapkannya dari itu yang membuat saya cepat. Jadi I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Jadi saya tidak berhenti kalau saya lelah, saya berhenti kalau memang udah waktunya berhenti. Nah, itu yang saya lihat dari Murakami. Dia tidak berhenti kalau dia capek. Oke. Ceritakan sekilas, Dok. Ini walaupun non fiksi tentang apa sih, Dok? Nah, dia bercerita tentang aktivitasnya sebagai pelari yang dia membuat sebuah metafor yang pas gitu, bahwa berlari sama menulis itu ya kurang lebih sama gitu. Berlari dengan menulis kurang lebih sama. Ya, saling membutuhkan lah kalau dibilang gitu. Jadi yang ini dia perlihatkan bahwa kita tahu kan hidup menulis itu sangat menyakitkan kan. Nah, ya kalau sudah Murakami juga merasakan itu ketika dikritik habis-habisan sama publik sastra Jepang karena dianggap tidak mewakili sastra Jepang kan, apalagi dia memang agak barat sih cenderung. Anunya, nah ketika dia dihujat gitu, sudah ditinggalin lari aja gitu. Lari aja. Nah, itu menarik, Dok. Berarti bukunya Murakami ini yang pertama aku baca ya? Iya. Yang pertama ini langsung memberikan bekas yang sangat kuat. Yang kuat. Tadi kamu sudah cerita bahwa buku ini menginspirasimu, memotivasimu dengan membantah citra-citra penulis yang bisa dia salah kapras soal stereotip tentang penulis gitu ya. Nah, itu berarti itu satu hal. Kalau ke soal teknik, ada nggak pengaruhnya Murakami terhadap teknikmu menulis kayak gitu yang kamu berusaha tiru atau modifikasi kayak gitu? Teknik mungkin ada, tapi yang paling penting dari Murakami yang membuat saya itu ya adalah dia tidak berhenti menulis setiap hari. Jadi ini sesuatu yang saya pelajarin juga sama dengan olahraga, Bang Dep. Ketika kita rutin jogging, kita libur aja seminggu, kita memulai lagi itu sangat sakit badan kita, tidak mau kita mulai. Fitness juga seperti itu, sepak bola juga seperti itu. Malas kita mau melakukan lagi kalau kita sudah libur seminggu. Nah, dari Murakami ini bisa dibilang saya hampir tidak punya hari yang tidak menulis. Itu yang saya terapkan dari Murakami. Hampir tidak ada hari sibuk-sibuk saya tuh saya tetap menulis meskipun cuma 2-3 paragraf. Jadi untuk menjaga stamina saya supaya saya tidak kayak memulai. Kalau kita mungkin Bang Ded pernah punya pengalaman lari kan? Lari, misalnya lama libur lari, terus lari pertama tuh besok harinya sakit kan badannya. Kayak gitu juga menulis kalau saya rasa. Ketika kita libur lama, mau memulai itu sudah memulainya ndak enak, ketika memulai hasilnya sangat buruk. Mungkin badan kita nggak sakit tapi pikiran kita kacau gitu. Karena ketika ada ini ya, ide itu udah ngalir gitu tapi ada sesuatu yang nyendat itu menyakitkan dan itu membuat stres. Tapi kalau kita melakukannya tiap hari, meskipun hasilnya ide itu jelek tapi dia lancar. Intinya dia lancar. Berarti sampai saat ini kamu mempraktikkan prinsip itu juga? Iya, prinsip itu. Wow. Meskipun saya belum kuat untuk mempraktekkan lari tiap hari kayak Murakami itu. Tapi setidaknya prinsip bahwa tubuh harus tetap bugar. Iya, tubuh harus tetap bugar. Itu saya jaga sekali gitu. Saya tetap, jadi saya bisa melakukan aktivitasnya. Saya suka olahraga, kebetulan saya suka olahraga. Jadi saya suka main futsal. Jadi kalau dulu kan tidak ada ya orang olahragawan sama penulis itu kayak sesuatu yang sangat kontras ya. Tidak pas gitu kita melihatnya, tapi berkat dia tidak terlihat seperti itu. Ya, berarti kesannya ini Murakami itu lebih banyak memberikan motivasi ke kamu itu ke soal laku menulis. Laku menulisnya lebih tepatnya. Kalau untuk ini teknik. Ya soal teknik, kalau tadi kamu bilang ada sih ada, gitu ya. Ya. Nah, mungkin dia kecil tapi setidaknya bisa kamu sebutkan nggak ada nggak dari tekniknya dia yang bisa kamu. Kalau yang saya kejar sekarang dalam menulis itu, karena saya sekarang lagi mencoba-coba mau menulis novel ya. Saya lagi menulis novel adalah bagaimana membuat pembaca kita betah membaca lama. Nah, teknik yang saya bisa tiru dari Murakami itu adalah bagaimana bermain dengan itu ya.
dia selalu Apa menjaga. tadi fact turning ya? Ya page turning. Ya. Jadi dia membuat kita terus membalik halaman gitu. Itu dengan beberapa deskripsi yang sangat ini ya, visual, auditif, semuanya ya. Itu deskripsi itu kayak kita berada di sana. Ya. Itu yang pertama. Nah, dengan seperti itu juga dia bisa menulis panjang jadinya karena dia menggambar mendeskripsikan dengan detail gitu. Kita bisa menulis panjang gitu. Terus yang kedua itu adalah metafora-metaforanya gitu. Saya mempelajari banget. Terus yang tadi teknik but and delay itu sangat saya terapkan gitu. Bahwa ini kekurangannya realisme, saya pernah ngobrol sama Mas Iki, dia bilang kekurangan realisme di Indonesia itu adalah dia jatuh ke melodrama. Jatuh ke melodrama. Jatuh ke melodrama. Itu kenapa? Waktu itu Mas Iki bilang gini, karena dia tidak punya tapi, dia bilang. Nah, kalau kita pakai tapi itu misalnya kayak gini ya, sekarang ini kita menceritakan suatu masalah. Terus kita pakai tapi lagi, masalah itu akan menjadi semakin rumit, kita akan menggali terus masalah itu. Nah, kalau kita menggali masalah alih-alih dramanya, kita tidak akan jatuh ke melodrama. Nah, itu juga terjadi dengan Murakami, tapi itu muncul kayak tadi tuh. Terus yang kedua delaynya gitu. Beberapa kali ketika misalnya bagian yang sangat menstimulus pembaca ingin tahu gitu, di stop dulu. Nanti kamu baca terus tadi halamannya supaya bisa dipakai. Itu yang saya kejar kalau novel. Tapi kalau di cerpen sih itu nggak relevan sih kalau di cerpennya karena dia pendek kan cerpen. Ya. Wah, berarti ini menarik sekali Dok ya. Artinya kamu membaca Murakami nggak hanya terkesan begitu saja, tapi banyak hal yang kamu ambil dari Murakami yang kamu jadikan prinsip dan itu dipraktikkan. Kayak gitu. Nah, ini menarik Dok ya. Nah, teman-teman, kita sudah banyak sekali berbincang soal Murakami. Ini menjadi sesuatu yang menurutku menarik dalam artian Ridho menceritakan tentang pengalamannya, persentuhannya, dan pengaruh-pengaruh Murakami terhadap proses berkaryanya. Nah, Dok, untuk sebagai sesi akhir, ini kan tadi sudah saya ceritakan bahwa kamu sudah mulai sering membaca Murakami gitu ya, dan sebagian besar kayaknya kamu minjamnya di perpustakaan komunitas kami yang di sini gitu ya. Nah, jadi karena ini adalah program baru, kami juga butuh saran nih dari Ridho. Ada nggak semacam saran, usulan, kritik atau apa sajalah buat program kami atau tempat kami atau perpustakaan kami gitu. Silakan Dok. Kalau saya mau dibilang saran sih, kalau saya bilang ini sudah sangat tepat yang dilakukan Bang Dedi. Karena begini Bang Ded, ini harus diperkuat dan diperluas lagi kalau bisa jaringannya. Kenapa? Karena begini, kita sudah terlalu banyak punya penulis. Ini yang saya bilang ya. Kita sudah terlalu banyak punya penulis, tapi kita kekurangan pembaca. Semua orang itu mau nulis, tapi tidak semua orang itu mau membaca, hanya membaca gitu. Semua yang membaca ini rata-rata pengen nulis gitu. Nah, karena itu jadi kayak gini, misalnya kalau kita bilang iklim buku itu akan rusak dengan seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini. Bayangin kalau semua penulis itu adalah pembaca, hanya itu aja gitu. Yang membaca itu hanya penulis gitu kan. Bagaimana orang cara menjual buku? Dan kita harus perlu merawat bahwa pembaca itu kita kayak punya hubungan yang bagus dengan pembaca itu. Jadi kayak acara-acara kayak gini gitu, kegiatan kayak gini ini bahwa membahas buku, bahwa pembaca itu bisa dilibatkan dalam suatu kegiatan literasi, bahwa bukan cuma penulis yang punya punya peran dalam literasi itu, tapi pembaca juga. Untuk meningkatkan literasi itu tidak bisa cuma penulis, butuh juga pembaca yang baik. Nah, kalau pembaca ada kegiatan seperti ini, jadi pembaca bisa, oh iya saya bisa tampil loh, bahwa bahkan saya tidak pernah nulis tapi saya cuma membaca, saya bisa mengulas apa yang saya baca itu dengan program seperti ini. Ini akan memberikan semacam semacam ruang lah untuk mereka bahwa bisa loh kita cuma membaca tapi bisa kita tampil gitu. Nah, itu kan ya. Jadi dengan ini jaringan akan terbangun nanti. Kita akan bertemu dengan jaringan lain, nanti tumbuh pembaca baru. Saya yakin akan tumbuh pembaca baru. Orang bagaimana membuat, apalagi mungkin saran ya, membuat sesuatu aktivitas membaca itu menjadi menyenangkan. Mungkin Bang Dedi bisa memikirkan ada sesuatu kegiatan nanti bahwa aktivitas membaca itu bisa menyenangkan gitu. Terima kasih banyak Dok. Kami akan catat
sarannya dan itu sangat berharga. Dan sebetulnya buat kami yang terpenting sebetulnya intensitasnya. Iya. Enggak cuma 1-2 ini kan baru Gitu, ya. Yang penting konsisten Bang Ded. Itu yang paling penting konsisten. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Dok, waktu kita juga sudah menjelang di akhir-akhir konten gitu ya. Ya, terima kasih banyak Dok sudah mau memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, itulah obrolan saya bersama Ridho, obrolan kami yang membahas tentang Murakami. Berikutnya akan ada para pembaca atau penulis lain yang akan kami undang di acara Teman Ulas ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.